Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dengan NIM 105721116120 dari kelas M20E. Pada video kali ini saya buat guna memenuhi tugas final test dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri usaha pegadaian adalah: 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain yang pertama adalah ar-rahin atau yang menggadaikan. Syaratnya yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, cakap bertindak hukum, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua adalah al-murtahin atau yang menerima gadai, yaitu orang, bank, atau lembaga yang bisa dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Rukun gadai yang ketiga adalah al-marhun atau rahan atau barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Marhun itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, harus diperjualbelikan, kedua, harus berupa harta yang bernilai, ketiga, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, keempat, harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung, dan kelima, harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Rukun gadai yang keempat adalah al-marhun bih atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Al-marhun bih itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Dua, memungkinkan pemanfaatan. Ketiga, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Dan rukun gadai yang kelima atau terakhir adalah sigat atau ijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Sigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan waktu-waktu pada masa depan. Materi berikutnya yaitu mengenai sejarah pegadaian. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 1, bank dan lembaga keuangan lain karya Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian. Dasar hukum pegadaian syariah. Yang pertama berlandaskan Al-Quran, yang termasuk di dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Fungsi barang gadai atau marhun pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 tadi adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai atau murtahin meyakini bahwa pemberi gadai atau rahin beriktikat baik untuk mengembalikan pinjamannya atau marhun bih dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya atau marhun, serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu. Selain berlandaskan Al-Quran, dasar hukum dari pegadaian syariah juga berasal dari hadis, yaitu ada hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim dan hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, dan ada juga dari ijma ulama jumhur di mana ulama menyepakati kebolehan hukum gadai, dan fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu DSN MUI nomor 3 tahun 2002 nomor 25 tentang RAN. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu pertama akad RAN. RAN yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua adalah akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Materi berikutnya mengenai struktur pimpinan dalam pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, Perum Pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Perum Pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dewan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan Perum Pegadaian agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Perum Pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal. Dalam pengaplikasiannya, Pegadaian Syariah memiliki Dewan Pengawas khusus yang akan mengawasi operasional Pegadaian Syariah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar di bidang syariah, muamalah, dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah.